Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Indah Nurkamala Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pematik yang akan saya jawab terkait refleksi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percayai adalah yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, di mana guru lebih banyak menjelaskan dengan metode ceramah, sehingga siswa lebih cenderung pasif karena lebih banyak diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketuntasan materi dan KKM atau mengutamakan pada aspek pengetahuan siswa. Dan kita sering lupa bahwa pendidikan harusnya bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga menanamkan nilai-nilai karakter siswa. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter siswa. Dulu, saya cenderung menyamaratakan pembelajaran pada anak tanpa memperhatikan kondisi dari siswa yang saya ajar. Yang keempat, siswa cenderung pasif dan motivasi belajar rendah. Hal ini dapat saya lihat dari semangat belajar di kelas ketika guru menyampaikan materi di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dalam pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, guru bukanlah sumber belajar anak dan pembelajaran haruslah berpusat pada siswa atau student center, sehingga anak lebih cenderung aktif dalam pembelajaran yang dilakukan. Untuk itu, yang harus saya lakukan adalah membuat pembelajaran yang aktif dan menarik dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, guru harus menghargai karakteristik siswa, karena sejatinya siswa adalah pribadi yang unik yang tidak akan sama antara satu sama lainnya. Untuk itu, guru harus memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyampaikan pendapat ataupun dalam penyelesaian tugasnya sesuai dengan kreativitas, minat, dan bakatnya. Guru juga harus melakukan proses pendidikan sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman pada anak. Yang ketiga, guru haruslah menerapkan pembelajaran yang menuntun dan menjadi contoh teladan bagi siswanya. Hal ini tentunya selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang dapat segera saya lakukan antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan siswa. Dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariatif, aktif, melibatkan siswa, dan juga menyenangkan, harapannya siswa akan menjadi lebih bersemangat dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai karakter dan berbudi luhur. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan bukan hanya mengajarkan tentang pengetahuan semata, namun juga terkait dengan nilai-nilai sosial dan karakter siswa. Untuk itu, menanamkan nilai-nilai karakter dirasa sangat perlu dilakukan agar anak-anak didik kita nantinya tidak hanya cakap dalam pengetahuan, namun juga menjadi pribadi yang berkarakter, seperti memiliki sifat yang jujur, sopan, santun, bertanggung jawab, dan sebagainya.
Upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan memberikan contoh dan juga mengarahkan serta memberikan motivasi anak untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, menerapkan sistem ANMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pada dasarnya, dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan juga asah. Yang keempat, mengintegrasikan kodrat alam maupun kodrat zaman pada anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak adalah pribadi yang unik dan untuk itu kita harus mendidik mereka sesuai dengan kondisi, minat, bakat, potensi, maupun zamannya. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, pendidikan haruslah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Hal ini karena pada dasarnya anak atau siswa kita adalah pribadi yang unik yang tidak bisa kita samaratakan antara satu sama lainnya. Yang kedua, tujuan pendidikan tidak hanya sekedar mencapai pengetahuan, namun juga keterampilan dan karakter. Karena tujuan pendidikan adalah menjadikan pribadi anak sebagai individu yang merdeka, berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Pendidikan haruslah menghamba pada anak, karena fokus dari pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Demikian refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya dan salam guru penggerak.